Karena merasa kecewa atas pilihan pria yang aku cintai, aku memilih menceburkan diri ke sumur. Setiap kali kami mandi di sumur dekat istana, kami selalu ditemani para dayang yang dengan sabar menunggu hingga selesai mandi lalu menyodorkan handuk dan pakaian pengganti kami. Tanpa kami ketahui, karena keramaian inilah membuat seorang pemuda berusaha untuk menarik perhatianku dan kakakku yang cantik jelita. Namun tentu saja pria tersebut tidak bisa begitu saja melaksanakan rencananya itu dengan mudah mengingat kami berdua selalu ditemani para dayang. Hingga pada suatu hari entah kenapa aku dan kakakku mandi tanpa ditemani oleh para dayang. Mengetahui kami tanpa ditemani para dayang, sang pria tersebut berpikir kalau itulah kesempatan yang sangat tepat bagi pemuda itu. Ia menyusun rencana untuk mengambil dan menyembunyikan pakaian kami berdua. Karena asyik bersendau gurau menikmati suasana sore yang indah sambil mandi, aku dan kakakku tidak tahu kalau sang pria tersebut mengambil dan menyembunyikan pakaian kami berdua. Ketika matahari tenggelam, aku dan kakakku memutuskan untuk selesai mandi di sumur tersebut dan bergegas untuk pulang ke istana. Namun, alangkah terkejutnya kami melihat pakaian kami tidak ada. Aku dan kakakku kebingungan mencari kesana kemari hingga menyerah dan hampir menangis. Kami berdua hanya bisa terduduk di tepi sumur sambil memikirkan bagaimana caranya pulang tanpa selembar pakaian di badan. Tiba-tiba saja seorang pria tampan muncul dan berkata, "Apa kalian mencari pakaian ini? Aku menemukannya di rumputan tadi sedang diseret-seret oleh seekor kambing, sambil mendekatiku dan kakakku." Melihat pria tersebut membawa pakaian kami, aku dan kakakku pun merasa senang melihat pakaian kami sudah ditemukan. Tanpa kami ketahui bahwa dialah yang mengambil dan menyembunyikan pakaian kami. Kami segera bergegas mengenakannya. Setelah berpakaian, lalu aku dan kakakku mengajak pemuda tampan itu untuk datang ke istana sebagai bentuk terima kasih kami. Menerima undangan kami dan melihat ketampanan pria tersebut, aku merasa jatuh hati padanya. Tanpa aku ketahui kalau kakakku juga menaruh hati pada pria tersebut. Sampai suatu ketika ternyata pemuda itu memilih dan menjatuhkan pilihannya kepada kakakku. Aku yang mengetahui itu menjadi sedih dan kecewa. Aku keluar istana dan berlari sambil tak henti-hentinya menangis lalu menceburkan diri ke dalam sumur yang sering aku dan kakakku pakai untuk mandi. Hingga kini masyarakat sekitar menganggap air sumur yang tak pernah berhenti mengalir bahkan ketika musim kemarau sekalipun diumpamakan sebagai air mataku yang tak pernah berhenti menangis. Masyarakat sekitar juga meyakini kalau air sumur tersebut memiliki khasiat penyembuh orang sakit sehingga banyak yang berziarah dan mandi di tempat itu. Hingga akhirnya sumur tersebut dinamakan Sumur Putri dan kini menjadi nama Kelurahan Sumur Putri di Teluk Betung, Bandar Lampung.